Mari kita baca ayat dari Injil Matius 13, ayat 3-9, dan 18-23. Maka bertuturlah Yesus banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu semak itu tumbuh dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat, dan merampas yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah yang ditaburkan di pinggir jalan. Yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dalam dirinya, dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, ia segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu, dan mengertinya. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Perumpamaan ini sering dibaca sebagai kisah tentang benih. Namun struktur teks justru menempatkan fokus pada respons. Benihnya satu, penaburnya satu. Yang berbeda hanyalah cara benih itu diterima. Urutan cerita penting diperhatikan. Yesus tidak mengubah cara menabur. Ia juga tidak memilih jenis benih yang berbeda. Perbedaan hasil muncul setelah benih jatuh. Respons manusia menjadi titik pembeda utama. Penjelasan Yesus kemudian memperjelas mekanisme ini. Masalah tidak selalu terletak pada penolakan terbuka. Ada respons yang cepat, bahkan penuh antusiasme. Namun ketahanan tidak selalu mengikuti kecepatan. Teks membedakan antara menerima dan berakar. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa respons awal bisa menipu. Kegembiraan tidak dijadikan ukuran keberhasilan. Begitu juga dengan kesulitan. Yang diuji adalah apa yang terjadi ketika tekanan datang. Respons manusia diuji oleh waktu dan kondisi. Dalam bagian tentang semak duri, teks menambah lapisan lain. Kegagalan tidak selalu datang dari ancaman eksternal. Kekhawatiran dan tipu daya bekerja dari dalam. Benih tidak dicabut, tetapi dihimpit. Respons perlahan kehilangan ruang. Tanah yang baik tidak digambarkan secara emosional. Tidak ada pujian dramatis. Yang ditekankan adalah proses berbuah. Bahkan hasilnya pun bervariasi. Keberhasilan tidak diseragamkan. Ketegangan utama perumpamaan ini terletak pada keadilan undangan. Semua menerima benih yang sama. Namun tidak semua menghasilkan buah. Teks tidak menyalahkan penabur. Ia juga tidak menyesuaikan benih. Perumpamaan ini menolak logika hasil instan. Ia juga menolak penilaian berdasarkan respons awal. Yang menentukan adalah ketahanan dalam waktu. Respons manusia tidak diuji sekali. Ia diuji terus-menerus. Narasi ini tidak memberi teknik untuk menjadi tanah yang baik. Tidak ada langkah praktis yang dirinci. Yang diberikan hanyalah peta kegagalan dan keberhasilan. Pendengar diajak mengenali pola bukan menerima resep. Makna dibiarkan bekerja dalam pengamatan. Perumpamaan ini berhenti dengan ajakan mendengar. Namun ajakan itu tidak menyederhanakan proses. Mendengar kembali dihadapkan pada resiko. Satu undangan menghasilkan banyak respons.
Dan perbedaan itu tidak diselesaikan oleh teks.